Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang udah terdapat satu unit HP Vivo. Tepatnya ini serinya Vivo Y71. Dan keadaan layarnya wow, amazing guys. Ini pecahnya lumayan ya. Dan alhamdulillah di sini sentuhannya masih normal dan tampilan LCD juga masih normal, nggak cacat ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD atau lebih familiar dengan kaca touchscreen tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi HP-nya. Ini kita matikan dulu. Setelah mati kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Kita lepaskan dan kita amankan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka backdoor atau back covernya. Di sini saya menggunakan kuku saja ya. Nah, ini kita bukakan secara perlahan. Setelah terbuka, lanjut kita lepaskan semua baut-bautan di area penutup mesin atasnya. Ini kita lepaskan dan selanjutnya kita buka fleksibel baterai. Kita lepaskan fleksibel baterai dan kita lepaskan baterainya. Tinggal kita tarik saja ya seperti ini. Nah, ini udah kita lepaskan baterainya. Selanjutnya kita rapikan. Ini ada double tip penahan baterai, kita pinggirkan dulu untuk plastiknya. Dan fleksibel LCD kita lepaskan. Nah, ini fleksibel LCD nya ada sejenis double tip yang menempel ya. Di fleksibelnya kita amankan, kita rapikan ya. Dan ini ada pengaman, kita lepaskan. Selanjutnya kita lepaskan untuk mesinnya guys. Ini kita lepaskan dulu untuk baut penahannya. Dan fleksibelnya kita lepaskan semuanya ya, karena ini mesin akan kita pinggirkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya tinggal kita panaskan di area LCD. Nah, untuk pemanasan di area LCD sendiri, saya di sini gunakan bantuan headgun, bisa juga menggunakan blower, head dryer, atau tempelkan di mesin separator, itu juga boleh ya, silahkan. Nah, setelah cukup panas, selanjutnya kita buka LCD-nya dari frame menggunakan bantuan dua media. Yang pertama ini kalengan tipis. Nah, kita seset di bagian pinggirannya ini menggunakan kalengan tipis. Kita putuskan untuk semua lem-lem di bagian pinggiran-pinggiran LCD-nya guys. Karena kalau langsung menggunakan mika itu agak sedikit sulit ya, karena lem di pinggir itu lumayan keras. Jadi setelah kita gunakan kalengan tipis, setelah ada ruang, ada celah, baru kita gunakan bantuan mika seperti ini ya. Kita putuskan lem secara keseluruhan. Nah, ini masih ada menyangkut guys ya, ada pengaman di bagian fleksibelnya. Berhubung ini LCD-nya masih original, belum pernah ganti ya. Nah, ini ada sejenis pengaman, kita putuskan dulu pengamannya. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya. Tadi setelah kita buka, jangan senang dulu guys, kita tes dulu ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Dan ini kita pasangkan kembali untuk mesinnya, namun kamera saya lepaskan guys ya, karena untuk penggantian glass itu sangat penting amankan kamera, takutnya nanti kamera terkena lem ya. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Alhamdulillah berhasil masuk ke menu tanpa cacat ya. Ini LCD aman-aman saja, nggak ada cacat. Nah, ini mantap ya. Nah, ini di latar putih bisa teman-teman lihat nggak ada cacat. Namun di bagian pojok bawah itu, di bagian framenya itu ada terkikis sedikit ya. Ya maklum, penyakit handphone ini ya, karet-karet pinggiran itu mudah sekali lepas. Jadi nanti akan kita akalin ya. Oke, ini LCD udah kita lepaskan dari frame. Selanjutnya kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban. Karena ya mengingat ini pecahnya lumayan parah ya, jadi kita tutupin menggunakan lakban bening seperti ini untuk memudahkan ketika penempelan di mesin separator. Oke, ini udah kita tempelkan lakban. Selanjutnya kita rapikan untuk lakbannya. Oke, ini udah rapi, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita berada di mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator seperti ini. Kita tempelkan dan kita hidupkan pemanas dan vakumnya. Kita biarkan hingga panas 75 sampai 85. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah panas 80-an. Lanjut kita melakukan proses pemisahan LCD dengan kaca gelas yang pecah menggunakan kawat berukuran 0,03. Ini kawat pembelah berukuran 0,03. Salah satu yang saya rekomendasikan ya untuk ukurannya, karena meminimalisir terkena lapisan polaris. Karena kalau misalkan menggunakan kawat yang terlalu tebal, yang ditakutkan terkena lapisan polaris, malah LCD-nya nanti bisa blank putih. Jadi kita seset menggunakan kawat berukuran yang lebih tipis ya. Ini saya menggunakan 0,03 khusus OLED sebenarnya. Namun saya gunakan juga di LCD yang berpanel IPS seperti Vivo Y71 ini guys. Oke, ini udah kita putuskan untuk lem-lemnya. Lanjut kita ulangin lagi sampai lem yang lama itu betul-betul putus guys. Jangan kita paksa angkat kalau lemnya belum putus sempurna ya. Nah, ini udah kita
putuskan untuk lem-lemnya, dan ini penampakannya guys. Udah berhasil kita pisahkan ya. Oke, tahap selanjutnya kita bersihkan untuk lem-lem yang menempel di bagian LCD-nya guys ya. Di sini saya tempelkan di mesin separator, namun vakumnya saya matikan guys ya. Dan pemanasan juga saya matikan. Saya ambil hangat di bagian separatornya saja, bekas pemisahan guys ya. Karena mengingat ini lapisan belakangnya itu bukan kaleng. Karena kalau kita hidupkan vakumnya nanti malah bolong-bolong ya jadinya, jadi jelek. Nah, ini saya pelintir-pelintir untuk lem OK yang lama. Selanjutnya kita bersihkan lagi guys ya secara keseluruhan. Di sini kita menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu. Nah, ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya. Nah, ini setelah bersih, rapi, tak ada lagi bekas-bekas lem OK yang lama, baru kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk LCD-nya dan kita tes ya apakah masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali untuk baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Vivo. Oke, ini kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, berhasil masuk ke menu guys. Sepertinya ini LCD aman ya, nggak ada cacat, dan sentuhan juga alhamdulillah masih oke. Ini kita masuk ke latar putih tentang ponsel. Jadi biar teman-teman bisa lihat, ini HP-nya sama yaitu 71 atau Vivo 1724. Ini penampakan LCD dengan kaca gelas yang lama setelah kita pisahkan guys ya. Ini mantap, nggak ada cacat. Selanjutnya kita matikan dan kita lepaskan kembali untuk baterai dan LCD-nya. Oke, ini kita pinggirkan dulu untuk frame. Kaca yang lama dan yang baru kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita fokus ke area LCD ya. Perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya ya. Jadi saya sampaikan kembali kalau saya di sini di channel saya khususnya itu saya tidak menggunakan lem OK kering atau lem OK stiker, melainkan menggunakan lem OK cair atau lem OK basah. Nah, yang ditakutin oleh para user itu kan kalau menggunakan OK cair ini kan rembes atau lemnya masuk ke dalam LCD. Jadi untuk pencegahan rembes tadi caranya simple. Di bagian pinggirannya ini saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Kita tutupin keseluruhan untuk di area pinggirannya ya. Dan pemberian lem sendiri bisa teman-teman lihat, ini bukan saya tarik melainkan saya totol-totol ya untuk pemberian lemnya. Dan ini coba saya hidupkan flashnya biar teman-teman bisa lihat. Nah, mengingat di sini Vivo Y71 itu lapisan belakangnya dia bukan kaleng guys, melainkan sejenis kayak lembaran ya. Jadi kalau berupa lembaran seperti ini rawan sekali rembes. Jadi untuk antisipasinya kita tutupin secara keseluruhan untuk di bagian pinggir-pinggirannya menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Kita tutupin keseluruhan ya di bagian pinggir-pinggiran LCD-nya. Kita ratakan seperti ini, jangan sampai ada celah, ada ruang yang membuat lem OK cair bisa masuk ke dalam LCD-nya guys. Jadi kita pantau ya, termasuk di lapisan belakang itu hati-hati jangan sampai kecolongan. Takutnya kalau misalkan ada sedikit ruang saja yang tidak terkena lem, di bagian sisi-sisinya sedikit pun yang walaupun di pojok-pojokan, di pinggir-pinggiran seperti ini, jangan sampai ada sedikit sisi yang tidak terkena lem T7000 berwarna hitam ini guys. Jadi kita betul-betul teliti ya, kita ratakan jangan sampai kecolongan ya. Termasuk di bagian bawah kita tutupin guys. Nah, ini di bagian bawahnya ini saya tutupin juga menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Kita ratakan, dan di bagian yang putih-putihnya ini kita tutupin. Ini adalah batasnya guys, batas untuk lapisan belakang kita tutupin juga ya. Termasuk di bagian atasnya yang putihnya ini kita tutupin juga. Nah, ini secara keseluruhan nggak harus tebal ya, yang penting kita tutupin semuanya, totol-totol saja. Oke, ini bisa teman-teman lihat udah rata untuk pemberian lemnya. Selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya mengering, itu kurang lebih 15 menit. Ini kita diamkan dulu ya 15 menit sampai lemnya kering. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 15 menitan. Ini lemnya udah kering sempurna ya untuk lem pinggirnya. Selanjutnya ini saya kasih alas dulu, baru saya bersihkan untuk di bagian LCD-nya. Dari bekas-bekas lem atau debu ya kita bersihkan dulu sampai betul-betul bersih, jangan sampai ada debu. Nah, setelah bersih baru kita tambahkan OK cair seperti ini. Kita ratakan. Nah, ini tidak harus banyak ya, jadi secukupnya saja untuk pemberian lemnya. Jangan terlalu kebanyakan karena juga menguburkan mubazir ya. Selanjutnya kita pasangkan kaca yang baru seperti ini. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita urut guys, kita ratakan ya. Jadi untuk meratakan OK cair ya, ini seperti ini saja ya, tinggal kita urut, jangan sampai kecolongan gelembung guys ya. Karena kalau lem OK-nya ini sudah masuk ke
bisa digeser lagi. Jadi kalau ada gelembung otomatis tertinggal di tengah ya. Jadi perlu teman-teman pantau jangan sampai ada gelembung. Jadi kita urut, kita ratakan, kita cek lagi ya. Nah ini kalau ada gelembung kita dorong dulu sampai keluar lewat pinggirannya ya. Nah ini udah bersih dari gelembung. Selanjutnya kita bersihkan lem-lem yang meluber ke area pinggirannya guys. Nah untuk pembersihan lem ini juga sangat penting karena kalau nggak dibersihkan ini juga bisa mengakibatkan rembes. Jadi teman-teman pantau ya, ikutin saja kalau misalkan mau rutin kita lap untuk lem-lem yang meluber ke bagian pinggiran, bagian atas, bagian bawah kita lap secara keseluruhan ya. Nah ini kita bersihkan. Nah setelah bersih lanjut kita ambilkan frame dan kita kasih alas tisu. Nah framenya ini sendiri udah saya bersihkan dari bekas-bekas yang lama. Selanjutnya saya kasih alas tisu seperti ini. Nah fungsi dari tisu ini simpel saja guys ya. Yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah kering untuk lem okanya. Nah yang kedua itu fungsi tisu ini menyerap lem oka cair yang meluber ke area pinggir. Jadi kalau misalkan ada lem yang meluber ke area pinggir itu langsung diserap oleh tisu ya. Selanjutnya ini fleksibel LCD kita pasangkan kembali dan ini kita presisikan di frame ya, agar nanti ketika udah kering udah menyatu gelas dengan LCD-nya nanti bisa betul-betul presisi di frame, atau istilahnya itu nggak genjong atau nggak miring ya, jadi agar betul-betul presisi, jadi biar rapi guys ya. Nah setelah kita presisikan lanjut kita press menggunakan karet agar nggak goyang-goyang lagi ya untuk kaca LCD dengan LCD-nya. Selanjutnya tinggal kita bersihkan sambil kita cek ada gelembung atau tidak. Nah ini kita bersihkan. Setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam box lampu UV. Kita diamkan kurang lebih 30 menit karena lem oka cair itu tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar ultraviolet. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan, ini udah kering sempurna untuk lem okanya ya. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya hitam pekat, mantap ya. Ini udah kering sempurna, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita lepaskan untuk karet pengepresnya tadi. Kita lepaskan dan selanjutnya ya tinggal kita lepaskan baterai dan kita copot kembali LCD-nya. Nah ini fungsi dari tisu bisa teman-teman lihat agar gampang ya ketika pengangkatan LCD dari frame. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ada lem-lem yang meluber ke bagian pinggir itu langsung diserap oleh tisunya guys. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat oka cair itu bisa masuk ke dalam lapisan LCD. Ya setidaknya pemberian tisu ini untuk meminimalisir resiko sekecil mungkin ya. Jadi kalau misalkan masih rembes ya walau-walam ya. Jadi setidaknya meminimalisir. Jadi kalau saya pribadi menggunakan trik seperti ini ya alhamdulillah tingkat rembes itu boleh dikatakan 90% nggak rembes, jadi aman-aman saja ya. Nah ini selanjutnya kita bersihkan keseluruhan untuk di bagian LCD-nya. Nah ini kita rapikan ya, termasuk juga di frame kita bersihkan dari bekas-bekas lem okanya yang meluber, kita lap, kita bersihkan. Nah ini bisa teman-teman lihat. Nah setelah bersih baru kita tes guys ya. Ini saya sikat dulu. Oke ini udah bersih, lanjut kita tes LCD-nya. Setelah proses penyatuan ya bisa teman-teman lihat hasilnya rapat guys, presisi ya. Oke ini kita pasangkan untuk fleksibel LCD dan baterainya. Lanjut kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil Vivo. Oke sambil menunggu loadingannya kita bersihkan juga ya di bagian layarnya. Oke ini kita bersihkan, kita lap bekas-bekas lemnya. Selanjutnya kita tes sentuhan, alhamdulillah masih baik-baik saja ya, masih aman. Dan LCD bisa teman-teman lihat sendiri ini rapat sempurna di frame. Kita cek di latar putih, hasilnya jos guys, nggak ada rembes ya. Karena kalau lem oka cair rembes itu kelihatan seperti LCD bekas kena air atau LCD yang kelihatan seperti ada awan-awan mendungnya. Jadi itu kelihatan kalau misalkan oka cairnya masuk ke dalam LCD. Nah tahap selanjutnya ini penting sekali. Sebelum kita pasangkan LCD-nya di frame, kita rakit, kita bersihkan dulu di dekat kaca kamera depan guys ya. Karena yang dikhawatirkan oleh para user itu kalau ganti glass kan yang ditakutkan kamera depan buram. Jadi kita bersihkan dulu ya untuk di bagian kacanya. Selanjutnya ini ada saringan speaker untuk di bagian atas, kita bersihkan dan kita tambahkan kembali lem. Baru kita pasangkan di bagian LCD-nya guys. Nah ini kita pasangkan kembali ya. Kita presisikan, jangan sampai kelupaan ya. Ya tahap selanjutnya tinggal kita kasih lem di bagian frame. Untuk pemberian lem sendiri di sini saya gunakan lem berwarna putih ya, lem LCD juga ini warna putih.
Ya kenapa saya gunakan warna putih? Karena ya simple saja. Kalau saya gunakan warna hitam, mengingat ini framenya putih, LCD-nya putih, takutnya kalau meluber ke pinggiran itu jelek guys ya, berbekas kalau warna hitam. Jadi untuk membuatnya bisa lebih rapi, saya gunakan lem yang sesuai warna. Jadi kalau misalkan framenya warna hitam, saya gunakan warna hitam untuk lemnya. Kalau framenya misalkan warna putih, saya gunakan lem putih. Kalau misalkan warna biru, warna gold, saya gunakan yang bening. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja ya. Setelah kita ratakan lem, kita bersihkan lagi kalau ada bekas-bekas yang menempel, kita rapikan. Selanjutnya baru kita presisikan LCD-nya di frame. Nah ini ada lem-lem yang meluber, kita lap dulu ya. Nah ini bisa teman-teman lihat lem-lem yang meluber ke pinggirannya, langsung kita bersihkan agar mudah nanti ya. Oke, ini kita bersihkan dulu. Setelah bersih, lanjut kita rakit kembali handphonenya guys. Nah ini mesin kita pasangkan kembali dan kamera udah kita pasangkan ya. Karena tadi untuk kameranya itu kita lepaskan karena ya setidaknya meminimalisir sekecil mungkin resiko ya. Karena kalau nggak kita lepaskan kamera, takutnya terkena lem malah kameranya bisa buram. Jadi saya lepaskan kameranya. Selanjutnya ya tinggal kita pasangkan kembali, ini plastik double tip untuk penahan baterai. Kita presisikan kembali dan baterai kembali kita pasangkan guys. Kita pasangkan untuk seluruh fleksibelnya. Selanjutnya ya tinggal kita pasangkan untuk penutup di bagian atasnya guys. Kita pasangkan dan kita tambahkan kembali untuk semua baut-bautannya. Oke, untuk pemberian baut saya skip saja untuk mempersingkat durasi. Dan selanjutnya kita lap dulu di bagian kamera kalau ada terkena debu. Oke, setelah bersih baru kita pasangkan untuk backdoor atau back covernya guys. Nah ini kita presisikan. Selanjutnya slot kartu SIM kita pasangkan kembali dan lanjut tinggal kita press ya. Nah untuk pengepresan sendiri di sini saya gunakan bantuan karet seperti ini. Untuk teman-teman kalau misalkan menggunakan penjepit LCD ya monggo silakan, nggak masalah ya. Namun kalau saya pribadi itu guys biasanya lebih dominan menggunakan karet gelang seperti ini ya. Karena menurut saya itu jauh lebih aman. Oke, ini kita press menggunakan karet agar LCD betul-betul presisi di frame ya. Oke, ini tinggal kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih 30 menitan. Ini udah kering sempurna untuk lemnya ya. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresannya. Ini karet-karet pengepresnya kita lepaskan kembali dan tinggal kita hidupkan untuk handphonenya. Bisa teman-teman lihat di bagian yang bolong tadi udah kita akalin ya, menggunakan lem kita tutupin agar tidak kemasukan air guys ya, agar rapi juga. Karena tadi bolong di bagian bawah. Oke, ini kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Vivo. Oke, kita bersihkan dulu sambil menunggu loadingannya selesai. Kita bersihkan di bagian layarnya, bekas-bekas lem kita lap menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Kita upayakan sampai betul-betul bersih dan kinclong guys ya. Nah ini udah bersih, bisa teman-teman lihat hasilnya jos ya, nggak ada gelembung, hitam pekat, mantap. Dan untuk di bagian bawah juga kita akalin yang bolong tadi guys. Untuk di frame yang sompel tadi ya kita tutupin menggunakan lem. Oke, ini kita masuk ke latar putih tentang ponsel. Ini HP-nya sama, Vivo Y71 atau Vivo 1724. Nah ini penampakan dari kaca gelas yang lama. Handphone udah selesai. Selanjutnya sebelum kita serahkan ke user, kita tes dulu kameranya guys. Kita tes kamera belakang. Karena ini yang ditakutin oleh para user ya, ketika ganti glass takutnya kamera buram. Nah ini bisa teman-teman lihat kamera belakang jernih, mantap. Kamera depan ini saya lap dulu biar teman-teman bisa lihat. Wow, wajah cantik guys. Ini efeknya luar biasa kalau Vivo ya. Oke, kita kembali ke natural saja. Ini jernih ya untuk kamera depan, nggak buram, mantap. Jadi bisa teman-teman ikutin kalau misalkan mau ngikutin ya. Oke, ini udah selesai. Sering saya sampaikan untuk teman-teman yang belum support channel ini, segera support dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga untuk para teknisi pemula bisa menjadi ilmu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.